Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kajian edisi khusus pada hari ini, pada kesempatan kali ini, yang mana edisi khusus channel YouTube MZT Malang Raya yang dipersiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kajian kita difokuskan kepada fikih zakat. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada video pertama tentang masalah fikih zakat, bahwa zakat ini pada dasarnya bukan keuntungan untuk orang yang diberikan, tapi justru ini merupakan keuntungan untuk pelaku zakat itu sendiri. Karena zakat pada dasarnya memiliki arti tumbuh dan barokah. Dengan maksud, ketika harta kita ini kita zakatkan, kita keluarkan harta kita itu untuk zakat, maka itu pada dasarnya adalah membersihkan dan memanggil barokah untuk sisa-sisa harta yang masih ada bersama kita. Oleh karena itu, penting untuk kita semuanya supaya bisa sadar betapa pentingnya, betapa wajibnya, betapa butuhnya kita untuk menunaikan ibadah zakat. Terutama ketika sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia, penghitungan haul dari hartanya itu biasanya dibulatkan pada saat bulan Ramadan. Dicepatkan atau kadang diakhirkan sedikit supaya bisa masuk pada bulan suci Ramadan, yang di situ nanti ada rincian-rincian hukum, rincian-rincian ketentuan yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan video berikutnya. Kita kembali pada kajian kita tentang fikih zakat. Sebagaimana juga telah kami sampaikan pada video sebelumnya bahwa kajian kita tentang fikih zakat ini kita berpegang kepada keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab Umdatus Salik. Satu kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Naqib Al-Misri. Dalam kajian yang kemarin sudah kita bacakan, menerangkan tentang sosok muslim yang seperti apakah yang wajib untuk menunaikan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Lebih khususnya seperti yang telah kita bahas kemarin, fokusnya adalah kepada zakat mal terlebih dahulu, yaitu beliau kemarin telah menyatakan tajibuz zakatu ala kulli hurrin muslimin tamma milkuhu ala nisabin haulan. Yang namanya zakat itu wajib dilaksanakan oleh orang muslim yang telah merdeka. Orang muslim yang merdeka. Tamma milkuhu, yang memang harta itu adalah milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Sekaligus juga ala nisobin, harta itu sudah mencapai nisob dari zakat. Maksud nisob ini adalah harta ini telah mencapai takaran di mana orang ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Itu namanya istilahnya nisob. Ya. Haulan, harta ini juga sudah 1 tahun bersama dengan pemiliknya. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat malnya. Sehingga karena syaratnya itu harus hurrin, muslimin, tamma milkuhu, ala nisobin, haulan, maka semua kondisi yang di luar kelima syarat ini tidak wajib untuk melaksanakan zakat. Oleh karena itu dalam kitab Umdatus Salik disampaikan fala talzamul mukatabu, maka zakat ini tidak wajib kepada orang-orang mukatab. Fala talzamul mukataba, zakat ini tidak wajib kepada orang-orang mukatab. Orang mukatab itu adalah sebutan untuk budak. Budaknya namanya budak mukatab. Ya, tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, sehingga semua orang muslim pada dasarnya mereka pada awalnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan zakat. Walal kafiro, begitu juga zakat ini tidak wajib dilaksanakan oleh orang-orang kafir. Zakat ini bukan merupakan kewajiban bagi orang-orang non-muslim. Mereka secara hukum duniawi tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Walaupun nanti di akhirat orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir, mereka akan dituntut di akhirat nanti kenapa mereka tidak melaksanakan zakat. Di sisi lain mereka juga dituntut kenapa mereka sampai kafir, kenapa mereka ini sampai tidak menyembah Allah hingga datangnya al-maut. Banyak tuntutan bagi orang-orang kafir ini.
Tapi untuk urusan duniawi, hukum-hukum yang berlaku di dunia, hukum syariat yang ada di sekeliling kita, orang yang kafir tidak ada kewajiban untuk melaksanakan zakat. Ya. Wa ammal murtaddu, adapun orang yang murtad, yaitu orang yang sebelumnya dia itu beragama Islam, lalu kemudian dia itu keluar dari agama Islam, ya memilih agama yang lain. Ketentuan zakat bagi dia bagaimana? Fa in roja'a ilal islami. Kalau seandainya orang yang murtad ini kembali lagi untuk login, kembali lagi untuk masuk ke agama Islam, ya, lazimahu lima madho, maka dia wajib menunaikan zakat, termasuk pada waktu-waktu ketika dia masih dalam kondisi murtad. Seandainya saja haul atau 1 tahun dari hartanya yang bersama dia ini terjadi saat dia dalam kondisi murtad. Lalu kok kemudian setelah beberapa saat kemudian, beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, orang murtad ini masuk ke Islam lagi. Dia tobat, dia baca syahadat, dan dia bertobat dari semua bentuk kemurtadannya dia, maka dia wajib untuk melaksanakan zakat, yaitu saat nisab atau saat haul ketika dia masih dalam kondisi murtad. Itu wajib untuk dilaksanakan. Ini kalau seandainya dia masuk atau kembali kepada agama Islam. Dia kembali login kepada agama Islam. Wa in mata murtaddan, tapi kalau seandainya orang murtad ini meninggal dunia tetap dalam kondisi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dia meninggal tetap dalam kondisi murtad. Fala, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat secara hukum duniawi. Kenapa demikian? Karena harta benda milik orang murtad, yang mana kemurtadan dia ini terus berlangsung sampai datangnya ajal, sampai dia meninggal dunia. Maka harta yang dia miliki secara hukum syariat tidak bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Harta bendanya dia ini secara otomatis menjadi fai. Fai itu artinya apa? Harta benda mereka, harta bendanya orang yang meninggal dalam kondisi murtad, itu dipasrahkan kepada Baitul Mal. Nanti di sana orang-orang pengurus Baitul Mal yang akan menata uang-uang ini atau harta-harta dari orang murtad ini diberikan kepada orang-orang fakir mana saja dan diberikan kepada orang-orang miskin mana saja. Itu nanti ditata oleh para pengurus Baitul Mal. Tapi kalau seandainya di satu negara ini tidak ada Baitul Mal, ya taruhlah misalkan dalam satu negara ini tidak ada Baitul Mal, maka hartanya orang murtad ini ya dipasrahkan kepada negara. Pemerintah yang punya wewenang untuk ambil alih, menata dan mengatur hartanya orang-orang yang murtad ini. Tapi kalau seandainya ternyata misalkan pihak negara tidak hadir untuk mengurusi harta-harta peninggalannya orang-orang murtad yang telah meninggal dunia, ya, maka harta itu pada dasarnya menjadi hak-hak milik orang muslim yang fakir dan yang miskin di sekeliling daerah rumah orang yang murtad. Ini ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi hartanya orang murtad yang kemudian dia meninggal dunia masih dalam keadaan murtad. Oleh karena itu dia tidak diambil zakatnya. Karena harta dia secara totalitas, secara 100%-nya ini menjadi hak miliknya orang-orang muslim yang fakir dan miskin. Menjadi hartanya milik mereka. Ini kalau orangnya meninggal dalam kondisi murtad. Ya. Wa yalzamul wali ikhrajuha min mali sobiyyi wal majnuni. Hukumnya wajib bagi para wali. Wali di sini maksudnya adalah orang tua seorang anak atau orang-orang yang mengurusi urusannya anak-anak kecil. Ya, wajib apa? Ikhrajuha. Wajib untuk mengeluarkan zakat. Min mali sobiyyi wal majnuni, dari hartanya anak kecil atau dari hartanya orang gila. Maksudnya bisa jadi anak kecil itu walaupun dia masih anak-anak, masih balita, tapi dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Misalkan anak ini mendapatkan harta sebanyak itu, ya, melebihi nisab zakat karena dia mendapatkan warisan dari orang tuanya yang orang tuanya itu misalkan telah meninggal dunia. Dalam kondisi yang kaya raya, maka hartanya si orang tua ini pindah kepada tangan anaknya.
Hanya saja saat itu kondisi anak ini masih dalam kondisi balita. Ya, walaupun dia balita, tapi karena dia memiliki harta yang mencapai nisabnya zakat maksudnya, maka orang yang merawat si bayi ini, orang lain yang merawat si kecil ini, orang lain yang merawat si balita ini, wajib untuk mengambil sebagian harta dari mereka sebagai bentuk zakat. Demikian juga dengan orang gila. Taruhlah misalkan ada orang yang dia itu ODGJ, dia stres, dia gila, tapi dia memiliki harta yang berlimpah. Dia memiliki harta yang luar biasa. Maka siapapun yang menjadi perawat atau menjadi wali kepada orang gila ini, dan dia tahu kalau orang gila ini memiliki harta yang banyak, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Diambil dari hartanya si orang yang gila. Fa'il lam yukhrij, kalau walinya itu tidak mau mengeluarkan, ya tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya anak kecil atau dari hartanya orang gila, maka walinya ini dianggap telah berbuat maksiat. Ya, maka si walinya ini, orang yang mengurusi urusannya anak kecil ini, atau orang yang mengurusi urusannya orang gila, ya, dia dianggap bermaksiat karena dia tidak mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Wa yalzamu sabi wal majnuna idza sara mukallafaini ikhraju ma ahmalahul waliyu. Jika seandainya si anak kecil ini telah balik, atau si gila ini telah waras, ya, dan mereka sah menjadi mukallaf, muslim dan memiliki pemikiran yang waras, ya, maka mereka wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka masing-masing jika dia tahu bahwa dulu ketika dia dalam kondisi masih anak-anak atau dulu ketika dia masih dalam kondisi gila, walinya ternyata tidak menunaikan zakat dari harta mereka, sehingga mereka wajib mengeluarkan zakatnya untuk hari-hari yang telah lalu ini, ya, di saat mereka sudah balik atau di saat mereka sudah kembali waras. Ya, ketika sudah balik atau sudah waras, maka mereka mengeluarkan zakat dari hari-hari yang telah berlalu. Ini wajib hukumnya karena mengingat si wali dulunya tidak mengeluarkan zakat dari harta mereka. Nah, ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak sampai salah paham, tidak sampai salah langkah di dalam menentukan sikap, dalam menentukan tindakan-tindakan, terlebih lagi ketika kita memiliki anak-anak yang kita bukan orang tuanya, tapi kita wali-wali mereka, atau mungkin kita itu mengurusi urusannya orang lain, yang kebetulan orang yang kita urus ini merupakan orang yang memiliki harta kekayaan melimpah dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Sehingga kita sebagai walinya penting untuk mengingatkan, penting untuk menyampaikan kepada pemilik harta ini supaya hartanya bisa dikeluarkan 2,5%-nya sebagai bentuk pembayaran zakat. Yang mana dengan ketika harta ini sudah dizakatkan, maka ini akan berdampak harta mereka akan menjadi harta-harta yang barokah, semakin berkembang dan semakin mudah untuk dipakai ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kiranya kajian yang bisa kita ulas, bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kajian kita ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah, dan lebih khususnya lagi, lebih pentingnya lagi, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin.